Halo saudara-saudara, kembali pada mata kuliah Global Supply Chain. Kali ini pada topik yang kedua, kita akan membahas mengenai strategic decision and business analysis, relationship in a supply chain, atau keputusan strategis dan hubungan relasi bisnis dalam sebuah rantai pasok. Maka pada bagian ini, saudara diharapkan nanti mampu menerapkan berbagai tools, pendekatan, alat bantu, dan teknik-teknik kajian logistik dalam sistem rantai pasok global, terutama nanti dalam permasalahan industri dan kajian teknik industri. Kita bagi nanti ada strategic process, strategic procurement atau strategi dalam pengadaan barang, partnership relationship, termasuk nantinya pada bagian akhir tentang strategi fasilitas dalam produksi, distribusi, dan jaringan servis yang ada dalam sistem rantai pasok. Berbagai keputusan strategis dan hubungan bisnis dalam rantai pasok ini kita mulai dengan strategi proses, terutama adalah bagaimana kita berfokus pada proses strategis dalam mendesain sistem rantai pasok sebuah perusahaan. Pada bagian ini kita akan concern terhadap keputusan apakah kita make or buy decision. Apakah kita harus membuat sebuah produk atau membeli sebagian dari produk yang akan kita proses nantinya. Keputusan make or buy decision atau keputusan untuk membuat atau membeli sebuah komponen, baik itu material, item atau produk, adalah keputusan yang sangat strategis sekaligus kompleksitas. Keputusan ini tentu akan berkaitan apakah kita untuk mengambil kebijakan untuk outsourcing atau insourcing. Jika seandainya kita insourcing, maka semua part mengalami penambahan nilai itu dilakukan oleh internal perusahaan. Sedangkan outsourcing itu tentu kita mengharuskan perusahaan harus melibatkan semua aktivitas proses bisnis atau proses produksi antar perusahaan. Faktor utama yang mempengaruhi apakah kita harus make or buy decision kita kenal dalam sistem rantai pasok itu sebagai transaction cost atau biaya transaksi. Biaya transaksi ini pertama akan terdiri atas set and initiation cost, kemudian ada negotiation cost, dan akhirnya yang bagian ketiga adalah control cost. Set and initiation cost adalah biaya yang mencangkut tentang biaya penempatan dan biaya memperoleh informasi tentang mitra bisnis potensial kita dan berbagai kondisi yang terkait. Sedangkan biaya negosiasi itu termasuk biaya dari negosiasi yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan, penasihat hukum, dan fee yang kemudian akan kita keluarkan. Pada bagian yang ketiga ada control cost. Biaya kontrol ini termasuk sebuah biaya yang diperlukan untuk mengkoordinasikan order pesanan sehingga dapat kita menjaga kualitas, kuantitas, biaya, termasuk waktu pengiriman dan include terhadap semua biaya yang terhadap adaptasi terhadap perubahan pesanan itu sendiri. Kalau kita cerna dalam pengambilan keputusannya, tentu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besar dan rendahnya biaya komponen-komponen biaya transaksi tadi. Bisa jadi itu adalah spesifikasi produknya, spesifikasi proses atau penentuan lokasi nantinya, kompleksitas produk, dan kompleksitas serta time to product, kapan produk itu kita akan lancarkan. Kemudian ada kompetensi intinya, kompetensi inti perusahaan tentunya, dan terkait juga dengan besarnya inovasi dalam produk dan proses atau time to market, waktu yang kita berikan untuk inovasi produk tadi. Kemudian kita juga yang mempengaruhi tentang biaya transaction cost dan keputusan make or buy decision tadi adalah terkait dengan finansial kita, modal atau struktur biaya breakdown, dan terutama tentang kepercayaan dan stabilitasnya. Oleh karenanya dalam buy strategi atau keputusan kita membeli sebuah produk itu dipengaruhi oleh struktur produk itu sendiri dan kompleksitas produksi sebuah produk. Kebijakan ini tentu akan sangat mempengaruhi tentang strategi procurement kita, strategi pengadaan barang, termasuk nanti adalah struktur pemasoknya. Procurement strategi ini nanti akan melibatkan berbagai macam level-level supplier, struktur pemasok yang kemudian mendorong kelancaran proses produksi tadi, seperti OEM tadi atau first tier, second tier, termasuk dalamnya adalah raw material, standard part, dan MRO supplier. Oleh karenanya, dalam penentuan procurement strategi pada topik ini tentu berbeda antara masing-masing level supplier, manufakturer, hingga nantinya end customer. Hal ini sangat terkait langsung dengan material dan komponen yang dibutuhkan secara langsung. Direct materialkah itu atau indirect material atau kebutuhan yang memang tidak terkait langsung dengan produk. Oleh karenanya,
berapa procurement strategis tadi itu kita bagi dalam demand pattern-nya atau pola permintaannya, kemudian direct materialnya, komoditasnya, yang terakhir adalah indirect material. Oleh karenanya, beberapa strategi umum yang digunakan secara tradisional itu terkait dengan pemasok, ada kita gunakan single sourcing, sole sourcing, dual sourcing, hingga nantinya ada multi sourcing dan global sourcing. Oleh karenanya, keputusan make buy strategis ini akan sangat terkait dengan partnership relationship atau hubungan kemitraan yang ada berdasarkan investasi yang tentunya sering dibuktikan oleh kedua belah pihak, baik itu pelanggan dan pemasok, dalam hubungan sebuah mitra bisnis. Hal ini tentu dapat terjadi misalnya dengan produk dan layanan yang disesuaikan oleh pengguna tentunya. Hal ini juga terjadi di mana inovasi produk itu bersama dilakukan dengan sistem termasuk, sehingga hubungan yang terjadi itu adalah hubungan jangka panjang. Oleh karenanya pada topik 2 ini kita memang berfokus kepada sistem strategis, apakah make or buy decision, dan supply management, supplier relationship management, hubungan yang ada dalam setiap entitas-entitas level supply chain. Demikian saudara, semoga materi ini bermanfaat untuk kita bersama. Silahkan saudara perdalam pada buku referensi serta presentasi yang diberikan. Selamat belajar dan saya ucapkan terima kasih.